Siapa yang tidak setuju kalau pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu membawa perubahan besar terhadap masa depan. Tapi masih ada daerah yang sangat kurang dalam hal pendidikan. Kurangnya tenaga pengajar, fasilitas tidak ada, dan kesadaran dari orang tua yang membuat anak-anak tidak peduli terhadap pendidikan. Begitulah yang terjadi di desa Suametek, Halmahera Utara, desa yang terlihat begitu subur dan indah. Tapi anak-anak di sana belum mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi itu dulu. Sekarang, dengan adanya Feeding and Learning Center Tangan Pengharapan yang dibuka di desa Suametek, anak-anak bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan makanan yang bergizi. Mereka juga diajarkan dalam pembentukan karakter yang baik. Anak-anak begitu ceria, bahagia, dan semangat dalam belajar. Terima kasih kepada para donatur yang telah mendukung program Feeding and Learning bagi anak-anak di Suametek, Halmahera Utara. Bersama-sama, kita mewujudkan mimpi dan harapan anak-anak di Suametek. Helping people live a better life. Saya bicara kepada mereka, ibu dulu orang susah, ibu juga dulu susah, ibu belajar dari susah itu harus tertantang untuk menghadapi masa depan seperti itu. Kamu harus belajar, terus belajar. Setelah SD ini, kamu jangan hanya sampai SD saja, lanjut ke SMP, lanjut ke SMA, kalau bisa sampai ke perguruan tinggi. Saya ngomong seperti itu. Kita boleh susah, tapi jangan mau hidup susah. Kita harus survive, harus semangat belajar begitu. Halo, perkenalkan nama saya Magdalena Frolinatiu. Saya guru tangan pengharapan di FLC Kaunda. Saya mengajar di tempat ini kurang lebih sudah 9 bulan. Pertama, saya datang ke tempat ini, saya prihatin sekali dengan pendidikan anak-anak di desa ini. Karena sudah bertahun-tahun anak-anak ini ditelantarkan. Guru-guru yang mengajar di sini tidak melaksanakan tugas pokoknya sebagai seorang guru. Mereka hanya datang untuk sebatas kasih ujian sekolah saja. Setelah itu mereka kembali lagi ke kota. Dan hal itu membuat anak-anak itu tidak bisa membaca. Kenal huruf saja mereka tidak bisa, Pak. Yang paling memprihatinkan yang saya rasa miris sekali itu, Pak. Anak-anak yang tidak bisa baca, mereka paksa untuk ikut ujian. Seperti dinaikkan kelas saja begitu, Pak. Bayangkan, Bapak, huruf saja mereka tidak tahu. Bagaimana mereka mau ikut ujian? Saat ini di pagi ini sudah bisa lihat secara langsung di kampung ini tidak ada guru. Alasan yang selalu ia bilang tugas-tugas tambahan. Datang mengajar 1, 2, 3 hari keluar lagi. Yang paling fatal lagi 2 tahun berturut-turut 2017-2018 ini anak-anak ini sama sekali tidak mengikuti ulangan. Sama sekali tidak ikut ulangan kok bisa naik kelas. Terus sampai saat ini tidak ada raportnya. Tidak ada raport, coba Bapak bisa langsung ke sekolah bisa cek. Tidak ada raport, bagaimana kita bisa tahu nilainya di mana. Orang tua bisa tahu, oh ini nilai mata pelajaran ini yang kurang. Kita bisa, tidak ada sama sekali, tidak ada raportnya. Salah satu kendala itu mereka tidak betah di tempat. Tidak ada bertahan di kampung, di tempat tugas, di sekolah. Paling banyak mereka ada di kota. Bisa sampai 2-3 bulan, baru 1 kali masuk. Kasih ajar anak-anak 1 minggu, itu paling banyak sudah 1 minggu. Kami tidak menyangkal guru-guru PNS, artinya pendidikan ilmu pengetahuan yang ada sih ada. Cuma mereka tidak betah. Tidak betah di tempat untuk benar-benar menerapkan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka untuk anak-anak. Ya, kesan pertama saya datang ke tempat ini, saya masuk ke kelas, saya lihat anak-anak mereka belajar itu, Bapak mau kenal huruf saja, saya tulis huruf A di depan, saya tanya, anak-anak ini huruf apa? Mereka diam, hening saja seperti itu.
Saya tanya lagi, ini huruf apa? Mereka lihat saya. Anak-anak, saya panggil mereka untuk, ya coba untuk ini kita lihat, ini huruf A namanya. Setelah itu saya coba untuk rangkai huruf lagi yang abjad dari A sampai Z. Ternyata tidak ada satupun yang tahu huruf itu. Akhirnya saya menjalankan program Tangan Pengharapan, program mengajar Saya Suka Membaca. Di situ saya mengajar anak-anak untuk mengenal huruf dengan metode-metode yang diajarkan dalam SSM itu. Kita bernyanyi sambil mengenal huruf. Contoh materi hari ini, kita belajar huruf K. Besok lagi kita tanya, mereka tidak tahu. Besok lagi kita tanya lagi, mereka tidak tahu. Jadi harus butuh istilahnya pengulangan seperti itu. Jadi saya mencoba lagi, saya terus mencoba. Akhirnya anak-anak itu bisa dikatakan perubahan itu sangat luar biasa. Saya sangat terharu ketika saya di kelas. Yang dari awal saya berpikir, yang pertama saya ajar mereka K saja mereka tidak tahu, huruf saja mereka sudah tahu. Sekarang mereka sudah bisa merangkai kata, satu kata, dua suku kata, bahkan bisa membaca ya meskipun belum terlalu fasih. Saya rasa itu saya sangat senang sekali. Saya tidak lihat secara keseluruhan, tapi anak saya, 2 anak saya, satu kelas 1 dan satu sudah kelas 3. Itu saya uji di rumah, itu sudah sangat luar biasa sekali. Ketika pulang sekolah saya sudah langsung cek, saya langsung uji kembali, itu sudah baca sudah sangat oke sekali. Dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, masanya saya juga, itu sampai kelas 5 pun belum tahu baca. Ya, saya berharap tunas-tunas bangsa ini, mutiara-mutiara hitam di tanah Papua, khususnya di Desa Kaunda ini, bisa menjadi seorang pemimpin, ya, bisa menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa keesokannya. Mereka bisa menggantikan saya, posisi saya sebagai seorang guru, dan bisa membangun desa mereka. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang selalu support saya sebagai guru pedalaman dan selalu support pendidikan di desa ini. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Halo, nama saya Onan Krisnawati Sabuin. Saya guru di FLC Waisani dan saya sudah mengajar 1,5 tahun di sini. Selama setahun ini, anak-anak jadi lebih maju. Maksudnya kalau tahun lalu mereka masih lambat dalam hal menangkap pelajaran, membaca tulis juga, sekarang lebih bagus. Terus ada perkembangan yang terlihat itu anak-anak yang sebelumnya di kelas bawah karena kami pakai tahapan-tahapan. Jadi anak-anak yang sudah bisa membaca, sudah bisa menulis itu kami sudah bisa teruskan ke kelas yang lebih besar. Jadi sudah mengikuti pelajaran normal. Orang tuanya sendiri kami berusaha untuk mengajak mereka berpartisipasi dengan pendidikan anak. Maksudnya kami beritahukan kepada mereka ketika di rumah anak harus diperhatikan untuk lebih giat belajar. Ada orang tua yang menanggapi baik, maksudnya ada follow up di rumah. Tapi ada yang belum terlalu sadar tentang hal itu dan itu masih kami perjuangkan sampai saat ini. Bermain bersama dengan mereka, belajar sambil bermain. Jadi belajar di kelas kalau terlalu membosankan, ayo kita keluar, kita belajar di luar. Kami bisa main-main di jembatan sambil belajar, bisa main dengan apa yang ada di alam. Yang kami dapatkan, kami belajar dari situ. Capek, tapi anak-anak ini hebat semua. Kasih tunjuk. Kau pegang.
dari anak-anak ini saya belajar untuk meyakinkan diri saya bahwa mereka ini meskipun mereka di tempat yang sangat tertinggal ya, Waisani ini diakui sebagai tempat yang paling tertinggal di pantai utara. Tapi saya percaya bahwa anak-anak ini kita sudah memberi satu dasar kepada mereka. Jadi mereka akan menjadi orang-orang hebat, pemimpin di masa depan gitu. Mereka kekurangan perhatian, kasih sayang, saya bisa berbagi itu dengan mereka. Ya hal-hal sederhana seperti itu membentuk kesabaran saya juga sebagai seorang guru. Dan saya percaya meskipun dari Waisani yang daerahnya seperti ini, yang anak-anaknya mau dibilang di tempat tertinggal, tapi mereka akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih kepada Tangan Pengharapan dan para donatur yang sudah support saya sebagai guru pedalaman di kampung Waisani. Salam Tangan Pengharapan, live a better life. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin hingga Sabtu jam 6 pagi bersama Henny Kristianus dan jam 7 pagi waktu Indonesia Barat bersama Yohanes Kristianus di YouTube Yohanes Kristianus dan YouTube Henny Kristianus atau di Spotify Impact Community. Mari bergabung dalam program Pray, Sharing, and Answer di live Instagram Yohanes Kristianus setiap hari Rabu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Couples and Families, dan live Instagram Henny Kristianus setiap hari Sabtu jam tengah 9 malam waktu Indonesia Barat dengan topik Young Adults. Kedua acara ini juga bisa disaksikan di YouTube channel Impact Community. Saksikan tayangan Journey Tangan Pengharapan setiap hari Jumat jam 7 malam waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan Henny Kristianus dan di live Instagram Henny Kristianus. Kami membuka pelayanan doa dan konseling melalui email impactcommunity.id@gmail.com dan nomor 0811-977-7745 khusus untuk WA Chat. Ibadah Impact Community hari Minggu depan pukul 10 pagi dan pukul 1 siang waktu Indonesia Barat. Firman Tuhan dilayani oleh Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus di channel YouTube Henny Kristianus dan live Instagram Yohanes Kristianus dan Henny Kristianus. Bagi Anda yang diberkati melalui channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share channel YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter Impact Community agar Anda juga bisa membagikan berkat kepada orang lain. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positif by YTP dan Batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 11005568. Bagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Impact Community, ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Yayasan Tangan Pengharapan atau QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan link aja. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berlindung. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Demi sesuap nasi, mereka pun rela menunggu di pinggir jalan. Ini di sini karena Ya, cari sesuap nasi, kan kita nggak dapat bantuan. iya. dapat bantuan. Dagang nggak laku. Dagang nggak laku. Kerjanya apa? Dagang Kita saya dagang, gorengan, pisau. Udah pada di PHK semua. Lagi ini tinggal di sini ya? Iya. Sebelumnya emang mulung juga. Mulung. Ini Ini dengan anak-anak saya. itu satu keluarga. Iya. Kita mungut itu hasilnya nggak ada manfaatnya. Sedangkan kita dioyak-oyak kantip. Kenapa selama COVID ini kita ketangkep di karantina? Sedangkan kami tuh kalau kita ditahan begini kita makan pakai apa?
yang dampak sekali adalah tanggal 28 Maret itu khususnya yang KWK yang tergabung di dalam Jaklingko, kan ada yang Jaklingko ada yang enggak. Yang Jaklingko itu stop total, udah nggak lagi operasi, dihentikan oleh pemerintah sampai sekarang. Nah itu mereka nganggur Pak, nganggur itu, nggak bisa ngapa-ngapain, orang nggak jalan, jadi dia di rumah aja. Nggak bisa narik juga jam segini ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa pulang, Bapak tidur di dalam sini? Kemarin saya lihat juga kalian tidur di sini, ada yang tidur di pinggir, ada yang di dalam angkot. Ya, lantaran nggak ada sewa nih Bang. Iya. Sudah lama jadi supir Pak? Sudah lama Pak, udah ada 10 tahun ada. Nah, ya di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, orang kerja diberhentiin, diistirahatin, sekarang lagi diistirahatin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.600 paket sembako, 650 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 277 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam masa sulit. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Helping people live a better life. Halo, selamat bergabung kembali dalam ibadah online bersama Impact Community. Mari panggil anggota keluarga yang mungkin masih ada di kamar untuk join bersama-sama dengan kita semua. Nanti sebentar akan ada perjamuan kudus. Anda boleh mempersiapkan anggur atau roti berjamuan, teh atau apapun yang ada di rumah sebagai lambang untuk perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya Anda akan diberkati dengan ibadah hari ini. Enjoy the service. Yes. Melebihi semua keadaan kami, ada satu hal yang gak pernah berubah. Keadaan kami bisa berubah, tapi yang kami tahu Tuhan tidak berubah. Kristus Yesus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekali engkau baik, engkau tetap baik. Itu yang kami percaya, tidak mengubah pribadimu Tuhan. Inilah pujian kami, tanda kami percaya. Yes. God is so good. Come on, sing. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sekali lagi. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Lebih tinggi lagi. Come on, sing. God is so good. Oh, God is so good. Yes. God
so good to me. Lebih lagi ya Allah baik, ya Allah baik. Oh ya Allah baik, ya Allah baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi Yesus baik, ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik bagiku, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Oh ya Yesus baik. Katakan dia baik bagiku, sangat baik bagiku. Oh yes, katakan dia baik, dia baik. Dia baik, dia baik. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah, 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 inilah yang ku renungkan. Oh, setiap waktu. Oh, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Oh, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, yes. Sha-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na.
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis-manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Semua karenamu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi, ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Waktu-waktu ini banyak dari kita pasti terkena dampak. Banyak dari kita rasanya nggak mudah, rasanya nggak tahu mau ngapain. Kalau Anda ngalamin, saya juga ngalamin. Karena kita terkena hujan yang sama, badai yang sama. Tapi ketika saya ngalamin ini, saya awalnya takut beneran. Saya awalnya mikir sama istri, sayang, kita ke depan gimana ya? Baru aja bangun sebuah sekolah yang punya tempat sendiri dan segala macam, dipercaya ini dan itu, tiba-tiba semuanya nggak bisa running, macet total semuanya. Awalnya saya takut jujur, tapi dalam ketakutan saya cuma diingetin sama Tuhan gini, aku tetap Tuhan yang sama, aku tetap Tuhan yang sama dan aku nggak berubah. Kalau dulu aku sanggup menolongmu, di musim ini aku juga sanggup menolongmu. Kalau di musim yang lalu aku baik, di musim yang ini aku juga tetap baik. Hari itu awalnya saya menyerah, tapi akhirnya saya memilih dan saya menolak untuk menyerah, untuk tidak menyerah. Saya menolak untuk saya nggak menyerah deh, gitu. Poinnya ke sana. Dan saya ngomong sama istri saya, yang sorry, buat aku ini waktunya untuk fight. Waktu untuk menyerang, karena pertahanan terbaik itu adalah menyerang. Dan hari itu ketika iman saya kembali bangkit, saya dalam sehari kontak ke 4-5 orang yang dari awalnya gak tahu mau ngapain, tiba-tiba gara-gara telepon sana sini, akhirnya dapatkan ide yang baru, dapatkan konsep yang baru. Dari situ tiba-tiba saya dapat hikmat untuk bikin dari sebuah offline school jadi beralih jadi sebuah online worship school. Yang awalnya jujur, ini konsep yang baru. Dan akhirnya saya ngomong sama tim kami cuma mempersiapkan dalam 1 hari. Belajar semua hal baru. Singkat cerita diubah total konsepnya. Dan akhirnya kami mulai bikin promo dan segala macam. Dan gak pikir perubahan itu ternyata bawa dampak yang sangat-sangat besar.
Sampai akhirnya dalam sekitar beberapa minggu, yang kami bangun bisa menyentuh sekitar 500 orang lebih. Gak masuk akal. Kalau kami punya tempat fisik, mungkin yang kejangkau cuma sekitar beberapa puluh atau ratusan yang sangat kecil. Tapi gara-gara dampak ini, semuanya jadi global. Akhirnya kami sadar bahwa ini perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Dan gak cuma itu, gak berhenti di situ, tiba-tiba saya diberikan hikmat untuk menabur. Saya lihat istri saya tiba-tiba digerakin, diberikan hikmat, yang yuk nabur yuk bagi banyak orang. Dan akhirnya kami bergerak untuk menabur. Tiba-tiba ingat satu nama yang saya ingat. Brother kami ini namanya Juju. Dan kami akhirnya bikin sinergi, kami bikin sebuah campaign. Dan kami kepikir dalam cuma waktu beberapa hari kami persiapkan campaign ini bisa menyentuh banyak orang. Dan sampai hari ini sudah lebih dari 50 juta, 70 juta kami bisa capai bareng-bareng. Dan bahkan ada beberapa bantuan yang lain. Di musim seperti ini pun Tuhan berikan kami kesempatan kami bisa memberi. Dan masih banyak yang lain. Dan hari-hari ini bersyukur pemeliharaan Tuhan begitu nyata. Apa yang kami tabur juga di musim yang lalu, ternyata kami tuai di musim yang ini. Kalau kami di sebelumnya kami menuai nama baik, kalau di sebelumnya kami menuai kemurahan hati, hari ini kami ngalami benar-benar ada kemurahan hati buat setiap orang yang menabur. So, pesan saya simpel banget. Melalui kesaksian saya ini, saya ingin menguatkan Anda kembali. Bahwa kalau engkau menabur nama baik di musim yang lalu, engkau akan menuai nama baikmu di hari-hari ini. Akan ada pertolongan bagi engkau. Kalau di musim yang lalu, engkau sudah menabur banyak kemurahan hati bagi banyak orang. Jangan kaget, hari-hari ini kemurahan hati akan kau alami dengan berlimpah. Kalau engkau belum ngalamin apa-apa, saya percaya musim ini waktu yang terbaik. Perhatikan keluargamu, mungkin start dari yang paling simple. Perhatikan orang-orang sekitarmu. Kalau engkau belum bisa memberikan mereka secara materi, it's okay. Tapi mulai nabur perhatian. Bangun hubungan yang khusus dengan Tuhan. Saya percaya di dalam keintimanmu, di situ ada kekuatan yang baru. Saya ngajak mari kita nyembah Tuhan sekali lagi. Karena siapa berani menghampiri Tuhan, Ibrani 4 ayat 16. Kalau engkau berani menghampiri Tuhan, maka akan ada pertolongan, akan ada kekuatan. Tepat pada waktunya. Hampiri Tuhan yuk bersama-sama. Boleh angkat tangan kita bersama-sama. Angkat tanganmu dimanapun kau berada hari-hari ini. Kita menyembah Tuhan bersama-sama ya. Yes. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi angkat tanganmu. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hadirat-Mu yang memberkati kami, menjamah kami, melawat kami, memberikan kesembuhan dan kekuatan. Sekarang waktunya Engkau berbicara buat kami mengizinkan Roh Kudus untuk bekerja. Sementara kami mendengar firman Tuhan, iman kami timbul. Sementara kami mendengar firman Tuhan, ada perubahan, upgrading dan cara kami berpikir. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saya percaya bahwa kita sudah diberkati lewat pujian penyembahan yang dibawakan oleh Frankie Kencoro. Dan suatu kehormatan sekarang saya bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, tema yang saya mau sampaikan yaitu bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah COVID-19 ini. Suatu firman Tuhan datang dalam Matius pasal 5 ayat 14 kepada kita semua. Kamu adalah terang dunia. Di mana sebuah paradoks, di tengah-tengah kegelapan kita dituntut sama Tuhan untuk kembali menunjukkan bahwa kitalah terang. Kitalah harapan.
Mari kita belajar saat ini dari seorang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang mengalami sakit kusta. Dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1-4. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Dari ayat tersebut saya mau bagi kepada kita semua ada 3 hal bagaimana kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Di tengah-tengah masa COVID-19 ini. Yang pertama, kita perlu bangkit dan meminta pertolongan dari Tuhan. Dalam Matius pasal 8 ayat 1-2 diceritakan setelah Yesus mengajar 3 pasal tentang kerajaan Allah dalam Matius 5, 6, dan 7. Kemudian Yesus turun dari bukit bersama dengan orang berbondong-bondong menuju ke kota Kapernaum. Kemudian dia disamperin oleh seorang kusta. Dan orang kusta ini sujud menyembah dan berkata, Tuhan izinkanlah jika engkau berkenan menyembuhkan aku. Dan saat itu juga Tuhan menyembuhkan si kusta ini. Kusta, kalau seseorang kena kusta menurut tradisi Yahudi, maka orang itu lambang daripada kutukan datang dari Tuhan. Jadi ketika seseorang kena kusta, maka orang itu lambang bahwa dia dikutuk Tuhan. Itu menurut tradisi Yahudi dalam pemikiran mereka bertahun-tahun. Kenapa? Karena ada 3 orang yang ikut Tuhan dan mengalami kusta. Yang pertama dalam perjanjian baru yaitu Miriam. Kena kusta karena menjadi pencetus pemberontakan pada Musa. Yang kedua Gehasi kena kusta karena keserakahan yang mengejar harta duniawi. Yang ketiga Raja Uzia kena kusta karena kesombongannya. Jadi menurut tradisi Yahudi bahwa di pikiran mereka kalau saya kena kusta pasti dikutuk Tuhan. Ditambah-tambah lagi orang kalau kena kusta dia harus dikucilkan dari keluarganya. Dia harus disingkirkan dari kotanya. Harus tinggal di luar kota bersama dengan para kusta yang lain. Sampai dia sembuh atau sampai dia mati. Tapi yang menarik di sini adalah orang kusta ini dia nggak tinggal dalam keadaan yang sama dengan teman-teman kustanya. Dia bangkit dari melankoliknya, dari keterpurukan, dan kemudian dia datang kepada Tuhan meminta kesembuhan. Dan yang menarik dan luar biasa, Tuhan Yesus datang dan kemudian mentahirkan orang ini. Dan kemudian pikirannya berubah, ternyata Tuhan bukan penghukum. Tuhan bukan memberikan sakit penyakit. Tuhan bukanlah yang memberikan masalah yang terjadi. Tapi Tuhan adalah penuh kasih. Tuhanlah penyembuh. Tuhanlah penolong. Satu gambaran buat kita. Mungkin selama ini kita punya pandangan bahwa musibah ini datang dari Tuhan. Dimana kita menghadapi ditinggalkan orang yang kita cintai. Kita berpikir bahwa ini musibah datang dari Tuhan. Mungkin kita sampai keluarga kita bercerai. Berkata ini musibah datang dari Tuhan. Saya mau beritahu pandangan dan tradisi yang salah. Tuhan datang menolong orang kusta, maka Tuhan yang sama sanggup menolong kita, memulihkan kita, membantu kita apapun kondisimu. Kalau yang kusta aja bisa Tuhan sembuhkan, apalagi kondisi ekonomimu, apalagi kondisi penyakitmu. Tuhan sanggup untuk menyembuhkannya. Kepada orang yang minta Tuhan pasti beri, kepada orang yang mencari Tuhan pasti bantu, kepada orang yang mengetuk maka pintu dibukakan. Karena menarik, setiap orang meminta memperoleh, setiap orang mencari mendapatkan, dan setiap orang mengetuk baginya pintu dibukakan. Kita bisa melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang suka menjawab doa kita. Itu sebabnya datanglah dengan kerendahan hati, karena doa adalah sarana komunikasi untuk menerima anugerah Tuhan. Orang yang berdoa akan menerima dan mengecap banyak anugerah. Tapi orang yang gak pernah berdoa adalah orang yang tidak mengecap anugerah. Yang kedua, bagaimana untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang di tengah-tengah krisis? Buktikan perubahan hidupmu yang nyata kepada orang lain. Matius pasal 8 ayat 3 dan 4. Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, aku mau menjadikan kau tahir. Dan seketika itu juga orang itu sembuh dari kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah,
Jangan engkau memberitahu kepada siapapun, tetapi pergilah dan perlihatkan dirimu kepada imam. Imam pada waktu itu adalah seorang yang mesahkan atau memvonis seseorang tersebut sudah sembuh dari kusta atau masih sakit. Jadi ketika Yesus menyembuhkan, dia harus menunjukkan dirinya kepada imam. Sampai imam berkata dan mendiagnosa bahwa penyakitmu sembuh, maka si kusta ini sudah dinyatakan sembuh total. Yang menarik di sini, Yesus tidak suruh si kusta ini kembali ke rumah kustanya. Tapi dia menyuruh si kusta ini untuk memperlihatkan dirinya bahwa dia telah berubah dan sembuh. Satu gambaran buat kita semua yang sudah dipulihkan Tuhan. Bahwa kita semua yang masih hari ini ditolong Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tinggalkan daerah aman kita. Dan kemudian kita mulai menunjukkan perubahan yang nyata hidup kita kepada banyak orang lain. Jangan lagi kita udah ikut Tuhan masih sama sikap kita. Kalau kita dulu suka komplain, tunjukkan bahwa kita adalah orang yang gak komplain lagi dan suka bersyukur. Kalau dulu kita tipe orang yang nyimpan pahit, susah mengampuni, buktikan bahwa Tuhan sudah tolong kita dan kita bisa mengampuni. Kalau dulu kita orang yang pesimis, buktikan bahwa kita bisa jadi orang yang optimis. Kalau dulu kita hidup di masa lalu, gak bisa move on, buktikan sekarang ini kita bisa move on. Kalau dulu kita orang yang suka bikin alasan, buktikan bahwa kita adalah orang yang bisa disiplin. Kalau dulu kita orang yang hidup di dalam dosa, buktikan bahwa kita bisa keluar dan tinggalkan dosa-dosa kita. Ketika kita menunjukkan perubahan kepada orang, maka dunia melihat kita, memuliakan Bapa di surga seperti Sakius. Dalam hidupnya Sakius sungguh menjadi omongan bagi banyak orang. Selalu menekan banyak orang, memeras banyak orang. Karena dia dirjen pajak yang dibayar oleh orang Romawi untuk memeras bangsanya sendiri. Tapi apa yang terjadi ketika Sakius berjumpa dengan Tuhan? Dia menunjukkan perubahan yang nyata. Di mana dia bagi separuh dari hartanya kepada orang miskin. Dan bahkan orang yang pernah dia rugikan dan dia pernah peras, dia gantikan 4 kali lipat. Satu gambaran bahwa ternyata perubahan hidup itu harus dibuktikan, diperlihatkan pada keluargamu, pada temanmu. Mari jangan jadi intimidator, tapi jadi inspirator. Intimidator atau manipulasi adalah seseorang yang berusaha sibuk mengubah hidup orang lain. Sampai kapanpun kita gak akan mungkin bisa mengubah hidup orang lain. Kalau kita berusaha mengubah hidup orang lain, orang itu gak pernah berubah, akhirnya kita pun gak berubah, akhirnya kita kecewa. Tapi jadi sumber inspirasi. Sumber inspirasi adalah orang yang sibuk mengubah dirinya sendiri. Sehingga orang lihat perbuatan kita dan terinspirasi akan perubahan kita. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana untuk kita bisa bangkit dan percaya di tengah-tengah kegelapan. Matius pasal 8 ayat 4. Dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Ketika si kusta ini sembuh, Tuhan perintahkan, yaitu yang ketiga, dia memberikan persembahan kepada Tuhan dan kepada orang lain. Tuhan tidak nyuruh si kusta ini untuk kembali kepada masa lalu dia jadi pengemis. Tapi Tuhan menyuruh untuk dia menjadi giver, pemberi. Yang ketiga, untuk kita bisa bangkit, kita harus mampu untuk memberi persembahan. Untuk sementara waktu kita masih ditolong, it's okay, kita gak beri persembahan. Tapi begitu kebutuhan kita terpenuhi, waktunya untuk kita bisa berdiri. Dan kemudian kita mulai membagi kepada yang lain. Karena memberi adalah syarat untuk kita bisa hidup dalam keamanan secara finansial. Orang memberi itu perlindungan terhadap krisis. Orang yang memberi itu tidak pernah menjadikan kita miskin. Orang yang memberi itu gak pernah rugi dalam hidup dia. Camkanlah ini. Dalam 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tetapi orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksa. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi dari firman Tuhan hari ini sedang memberikan penjelasan pada kita. Bukan jumlah besar yang membuat kita berkenan pada Tuhan. Tapi justru sukarela dan sukacita kita. Ketika kita mulai belajar memberi, hal inilah yang Tuhan akhirnya bisa berikan kembali kepada kita.
Orang yang memberi tidak pernah rugi, orang yang memberi tidak akan pernah mengalami krisis. Kami alami ketika masuk COVID-19, pintu gereja ditutup, membuat kami nggak bisa lagi pelayanan. Income kami selalu turun, nol. Tapi apakah kami berhenti? Kami sempat berpikir bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga, bagaimana bisa bayar uang sekolah, bagaimana untuk bisa terus meneruskan yayasan ini. Tapi yang kami lakukan, jangan sampai kekhawatiran ini membunuh iman kita. Yang kita lakukan adalah kita mulai komitmen saya bersama dengan istri untuk membagi kepada hamba-hamba Tuhan yang mengalami kasus sama seperti kami, yang gak bisa lagi punya income dan pendapatan ketika gak bisa bikin ibadah. Dan ketika kita mulai menyalurkan yang luar biasa, rekening kami ada yang isi. Dan dalam 1 bulan ini kami gak pernah mengalami mujizat begitu luar biasa dalam kehidupan kami, di mana kami menolong 250 hamba-hamba Tuhan. Bukan jumlah yang kecil, tapi jumlah yang cukup besar. Betul firman Tuhan berkata, orang yang memberi banyak akan diberi banyak. Orang yang memberi sedikit akan diberi sedikit. Mari jadilah pemberi, maka kita menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Live a better life. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kita juga persiapkan roti dan anggur yang akan kita nikmati bersama-sama. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita berdoa bersama-sama dengan iman dan ucapkan dengan mulut kita. Katakan, Tuhan Yesus, Engkau Tuhan dan Juru Selamatku. Ampunilah dosa-dosa akibat kesalahan dan perbuatan, serta ucapan dan pikiranku. Layakkan diriku untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Saya bacakan satu ayat. Bukankah cawan pengucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa waktu Tuhan pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita angkat roti ini tinggi-tinggi dan kita berdoa bersama-sama. Dan kita ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang sudah menebus kami dan menyembuhkan kami. Dan membawa kami pada terang-Mu yang ajaib. Menjadikan kami bangsa terpilih, imamat rajani, untuk memberitakan perbuatan yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui tubuh-Mu yang terpecah, mengubah sifat dan karakterku, hidupku, keluargaku, perkataanku, dan masa depanku diperbarui. Aku dibebaskan dari segala malapetaka dan mara bahaya. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Kristus yang terpecah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita angkat cawan perjanjian ini tinggi-tinggi. Dengan iman kita berdoa dan ucapkan dengan mulut kita, katakan, terima kasih Tuhan Yesus atas penebusan-Mu di atas kayu salib. Aku dan keluargaku dibebaskan dari segala kutuk. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah-Mu yang tertumpah, bilur-bilur-Mu menyembuhkanku dari berbagai macam sakit penyakit akibat dosa, virus corona, kuman, bakteri, dan serangan roh jahat. Katakan, aku tidak terkena kanker, tumor, leukemia, dan pendarahan. Aku tidak terkena stroke, dirawat di ruang ICU, jantungku, paru-paruku, ginjalku, liverku, dan lambungku semuanya sehat. Segala kelemahan tubuhku, penderitaanku, segala sakit penyakitku sudah diselesaikan di atas kayu salib. Kuasa kegelapan sudah dihancurkan. Hipnotis, santet, tenung, guna-guna tidak dapat mengenaiku. Hidupku dipagari Tuhan. Hidupku berkelimpahan, tidak berkekurangan. Setiap hari aku berjalan dalam mujizat Tuhan.
dan mengalami terobosan untuk meraih janji-janji Tuhan. Di dalam nama Yesus, inilah darah Kristus yang tertumpah. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Bapa, kami mengucap syukur untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya setiap kami yang sakit sudah disembuhkan. Kami percaya setiap kami yang berbeban berat, kami dihiburkan dan diberikan kekuatan yang baru. Berdoa agar setiap orang-orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan, boleh Tuhan jawab doanya. Kami mau berdoa untuk setiap permohonan doa yang masuk melalui Impact Community. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami masalah dalam perceraian Tuhan. Kami berdoa agar pemulihan Tuhan boleh berikan. Dan juga bagi mereka yang berdoa untuk keterikatan akan hutang, Tuhan tolong mereka, berikan mereka jalan keluar. Bahkan ada yang berdoa untuk supaya anaknya punya pekerjaan, kerukunan hubungan dengan mertua dan ipar. Tuhan, keharmonisan suami istri. Berdoa supaya orang-orang yang punya masalah Tuhan dalam usaha mereka boleh ditolong oleh Tuhan. Kami menumpangkan tangan atas setiap permohonan doa ini, biar kiranya Tuhan sendiri yang menjawab, Tuhan sendiri yang melawat setiap mereka Tuhan. Mari terima berkat Tuhan, biar kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa menyertai hidupmu, sehingga apa saja yang kau kerjakan Tuhan membuatmu berhasil, dan kemana saja yang kau pergi Tuhan membuat engkau beruntung, dan kiranya Tuhan memagari engkau dan melindungi engkau dari segala sakit penyakit maupun mara bahaya. Kiranya pertolongan Tuhan dan pemeliharaannya sempurna bagi engkau dan seluruh isi rumahmu, hanya di dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amen. Jangan lupa nanti siang sebentar ibadah online bersama Impact Community jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Frankie Kuncoro akan kembali melayani kita dalam pujian dan penyembahan, dan saya akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Have a blessed Sunday. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mereka tidak mempunyai rumah untuk berlindung. Tidak mampu membayar kontrakan, membuat mereka harus tinggal di pinggir jalan dan kolong jembatan. Demi sesuap nasi, mereka pun rela menunggu di pinggir jalan. Ini di sini karena Ya, cari sahur-sahur sesuap nasi. Kan kita nggak dapat bantuan. Iya, nggak dapat bantuan. Dagang nggak laku. Dagang nggak laku. Kerjanya apa? Dagang Kita dagang, gorengan, pisau. Udah nggak ada di PHK semua. Lagi
Nah, Ini tinggal di sini ya? iya, Tante. Sebelumnya emang mulung juga? Mulung juga. Mulung. Ini Ini anak-anak saya. Jadi satu keluarga? Iya. Kita mungut itu hasilnya nggak ada manfaatnya. Sedangkan kita dioyak-oyak kantip. Kenapa selama COVID ini kita ketangkep di karantina? Sedangkan kami tuh kalau kita ditahan begini kita makan pakai apa? Yang dampak sekali adalah tanggal 28 Maret itu khususnya yang KWK yang tergabung di dalam Jaklingko, kan ada yang Jaklingko ada yang enggak. Yang Jaklingko itu stop total, udah nggak lagi operasi, dihentikan oleh pemerintah sampai sekarang. Nah itu mereka nganggur Pak, nganggur itu, nggak bisa ngapa-ngapain, orang nggak jalan, jadi dia di rumah aja. Nggak bisa narik juga jam segini ya Pak ya? Nggak bisa. Jadi nggak bisa pulang, Bapak tidur di dalam sini? Kemarin saya lihat juga kalian tidur di sini, ada yang tidur di pinggir, ada yang di dalam angkot. Ya, lantaran nggak ada sewa nih Pak. Iya. Sudah lama jadi supir, Pak. Udah lama Pak, udah ada 10 tahun ada. Nah, ya di rumah aja Pak, nggak bisa kemana-mana gitu. Iya, orang kerja diberhentiin, diistirahatin, sekarang lagi diistirahatin. Mereka adalah orang-orang yang memerlukan uluran tangan kita. Mulai dari kampanye diadakan, Tangan Pengharapan telah menyalurkan bantuan lebih dari 2.600 paket sembako, 650 paket nasi siap saji, beserta sarung bagi masyarakat tunawisma dan pemberian bantuan langsung tunai bagi 277 kepala keluarga yang rentan ekonominya di masa COVID-19. Pada minggu ini, Tangan Pengharapan kembali memberikan bantuan kepada mereka yang sedang dalam masa sulit. Pemberian ini akan tetap dilaksanakan setiap minggunya dengan memberikan minimal 500 paket sembako bagi masyarakat yang membutuhkan dan 350 paket nasi bungkus, sarung, dan masker bagi mereka yang tunawisma. Setulus hati kami mengucapkan terima kasih atas donasi para friends and partners yang membantu mereka yang membutuhkan melalui pertolongan Yayasan Tangan Pengharapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin ikut serta membantu dan memberikan donasi peduli sesama, dapat mengirimkan melalui rekening BCA, BNI, Mandiri, dan juga QR Code pembayaran elektronik lainnya atas nama Yayasan Tangan Pengharapan dengan mencantumkan keterangan transfer peduli sesama. Dan mohon kirimkan bukti transfer ke call center kami melalui nomor WA 0811 977 7745. Helping people live a better life.